Kita langsung ke main course-nya aja. Di sini ada 2 match yang raksasa bisa dibilang early final ya. Early final. Lumayan karena back kiri udah gugur-guguran sisa Chelsea nih. Ini bakal ada 2 early final sih antara PSG Bayern melawan Madrid kan nanti. Nah, kalau dari sisi PSG lawan Bayern, kita ngeliat gimana kemarin PSG ngobok-ngobok Inter Miami, ya itu udah expected. Tapi kita ngeliat Bayern juga pas ketemu Flamengo kemarin ya, itu juga kecolongan banget. Gak nih Munchen pasti dieksploitasi abis-abisan sama PSG. Dengan backnya Bayern Munchen ini emang terkenal dibobolin sering lumayan. Jadi PSG apalagi rate kebobolan tinggi juga tuh. Iya, kebobolannya tinggi. Apalagi kalau misalnya ketemu depan-depannya PSG. Orang-orang sakit semua 3-3. Si Dembele, si siapa, Vica segala macam. Nah, harapan gue apakah Ousmane Dembele bisa start? Kalau dia bisa start, ya udah tutup. Tapi nggak juga. Kita bisa ngelihat efisiensi dari Harry Kane yang bola dapat dikit aja bisa ditendang sama dia dari manapun juga. Itu juga serem gitu. Bukan berarti kita bisa ngentengin Munchen. Apalagi Donnarumma ketemu Harry Kane. Dan di sini Davies out ya karena kena ligamen. Davies udah lama nggak ada ya? Iya dan ya. Davies putus sama pacarnya. Emang galau. Kelar dari kapan? Yang paling orang Kanada itu udah lama tuh. Dan jadi akan ada secara di atas kertas kemungkinan antara Laimer atau Boy sebagai fullback kanan yang akan membendung ke Kvaratskhelia. Kayak menurut gue mendingan Boy sih karena Boy punya speed, punya pacing lawan Kvarat sih. Di sisi kiri tapi bisa emang. Di sisi kiri mendung Kvarat bisa enggak? Soalnya enggak. Di sisi itu kiri dia. Akan ada Stanisic yang besar. Ya, itu juga ngelawan membendung Doué. Tapi sama satu lagi Upamecano belum kawin dia berdua. Belum kawin, masih baru, udah terjun. Dan yang kena press Dembele sih apalagi Upamecano kan shaky banget. Kapan sih terakhir kita ngelihat Munchen atau kita menganggap Munchen underdog? Gak pernah. Kayak gak pernah, kayak baru di game ini. Baru di game ini kan? Gue nganggap dia underdog. PSG terlalu OP anjir. Paling kita nganggap dia underdog. Enggak, maksudnya di game ini. Iya, even di game ini. Menurut 50-50. Masa 50-50? Karena kemampuan penyerangannya Munchen juga sebaik itu. Iya, cuman kan yang balik lagi. Lo punya Dembele. Di satu sisi dia punya Harry Kane. Harry Kane tuh pressingnya oke banget. Iya, jemput-jemputnya create chance loh, dia sebagai nomor 9 create chance itu oke banget. Itu juga serem. Dia bikin chance untuk winger-wingernya itu juga banyak, bukan sedikit. Dia narik diri. Musiala, Olise. Musiala main ya? Kayak siapa yang bilang tuh kemarin? Ada satu pemain yang bilang kalau si Coman bilang kalau Lewandowski itu lo bermain buat dia, lo ngasih bola buat dia. Kalau Harry Kane bermain buat? Tapi Harry Kane itu Harry Kane itu ngebuat mereka jadi kayak one step gitu di elevate, diangkat sama dia. Dia create chance, dia turun, dia nge-press. Dia turun, itu keren sih dia turun-turun gitu tuh. Mas gue itu loh, dia bisa jadi, kan anggap kalau lo bilang defender pertama itu penyerang, iya Harry Kane itu luar biasa bagus untuk jadi defender pertama. Dia bisa turun punya agility bagus. Sampai mid, dia pindah ke kanan, dia pindah ke kiri. Olise bermain dengan, ya lo tau lah Olise bagus banget sebagai winger kanan di Munchen saat ini kan. Kirinya dia ada masih ada Sané kan. Enggak, Sané udah masih main di sini. Masih di CWC masih di Munchen. Oh iya. Tapi ini out di informasi yang saya mungkin nggak diregister lagi kali. Di game kemarin tuh yang ngelawan Benfica, Sané main. Iya enggak, maksudnya di knockout udah keluar. Mungkin diregister kan register lagi. Ini udah out tulisannya. Ya siapapun itu kirinya tetap ada Coman. Dan itulah makanya Munchen memang pabrik winger. Makanya dia ada berita tadi nge-approach Musiala main enggak? Main. Kurang. Dia ada berita tadi nge-approach Luis Diaz, cuman ditolak tawarannya oleh Liverpool. Ya ini pasti lah untuk pengganti Sané. Iya. Cuma enggak usah takut lah, Munchen itu tim berani spending. Iya, punya duit pemerintah ini. Dia bisa tiba-tiba beli 100 juta enggak ada masalah. Yang belum deal si Woltemade ya. Woltemade. Striker dari Jerman. Stuttgart ya. Stuttgart. Dan enggak jangan lupa juga kita kalau harus ngomongin ini juga ngomongin midfield ya. Menurut gua balik lagi midfield jauh lah anjing Vitinha bro. Kimmich Goretzka ini udah usang. Bukan masalah usang. Kimmich oke lah, tapi Goretzka Kimmich usang karena umur menurut lo. Enggak umur doang sih. Karena udah fasenya udah habis. Iya. Kayak Bernardo Silva aja. Tapi di satu sisi ada Thiago Silva yang bisa jadiin Thiago Silva bandingan pemain dengan umur bukan masalah umur sih Pak. Enggak, itu kan beda posisi Pak. Umur
kadang itu di pertandingan yang lo harus bertanding dengan anak Butuh muda, pengalaman. pace apa, pengalaman itu berpengaruh. Posisi lo Kita nggak menyangkal pengalaman, Pak. off the ball-nya itu kadang off the ball pemain itu kenapa lo bisa mengangkat Toni Kroos sebesar itu? Karena off the ball-nya dia mewah banget. Ya, Pemain dengan kalau off the ball. Nah, ini Kimmich sama Goretzka bisa dibilang pemain yang pergerakannya itu lo nggak berasa, tapi kayak Goretzka tiba-tiba ada di depan kotak penalti, tiba-tiba nge-shoot dari shooting. jauh. Kimmich juga menurut gue salah satu underrated, dia pemain underrated banget, bisa jadi CDM yang luar biasa baik. Cuman ketemunya mah orang-orang yang punya mungkin- flair berat juga Vitinha. Mungkin masuk bahasa bukan usang kali. Tapi lebih, tidak dalam on form, Dalam tidak on dalam form. form terbaiknya. Di sisi lain sebagai perbandingan ada Vitinha, Neves, Fabian Sama Ruiz. Fabian yang Ruiz, mungkin anjing itu dalam masih form terbaik dalam lagi karir mereka. fresh-freshnya gitu. itu sakit. Kalau itu iya, cuman gimana ya? Gue nganggep kayak mungkin company bermain kayak Zeman, kayak tau lo Zeman, pelatihnya ada pelatih dulu Zidane Zidane Zeman. Zeman. Itu bener-bener lo oke lo kayak kata-kata coach lo golin 3 nggak apa-apa, bisa kita golin 4. Ya. Itu bener-bener Memang filosofi itu main. terjadi itu. Filosofi Ya, mainnya Munchen. kayak gitu. Dan gue ngeliat company kayak gitu. Gue nggak peduli baik gue diacak-acak, tapi penyerangan gue ini bisa lebih ngacak-ngacak lo. Ya kan dia punya duit, beberes lah. Bukan masalah beberes. Bukan dalam game maksudnya. Filosofi Oh, setahun filosofi, ini di bawah iya. company itu kayak gitu. tapi kalau kita ngomongin lawannya PSG sih ngacak-ngacak sih menurut gua agak sulit ya. Ngacak-ngacak PSG itu beda lah. Nah, kalau Nggak lo bisa. kita balik ke Karena rest sangat defense tadi. terorganisir. Kalau anggap rest defense tadi, otomatis Hakimi, Nuno Mendes itu akan ikut naik setinggi itu. Enggak dong, kan kalau PSG itu selalu dia nggak pernah ninggalin tinggi kan, dia selalu dia nyimpen 3 orang. Neves biasanya. Entah Neves, Iya oke, entah 3 Vitinha. orang. 3 orang itu sisanya kemarin ketemu Inter, ketemunya cuma Thuram sama Lautaro. Ya. Ketemu 2. Tiba-tiba lo lawan Munchen. Ketika itu 2 winger udah naik, Joao Neves turun bersama 2 back Marquinhos sama Paco. 3 harus berhadapan sama Harry Kane, Olise, sama siapapun itu di kiri atau sama Musiala. Itu chance-nya lebih beda. Chance-nya beda banget. Maksud gue bukan ngejelekin PSG. PSG tim yang sangat baik saat ini, maksudnya nomor 1 lah. Cuman Munchen lo nggak bisa remehin juga. Ini Ya, sebenarnya- tim yang mulai dari mental. Ini lo masuk pakai baju Munchen itu mental lo udah terbang. Mungkin mau remehin ya Pak, cuma lebih ke quality pemainnya itu bener timpang. Jadi berarti kayak kalau lihat ada foto-foto Timpang tuh, iya tapi nggak setimpang itu mungkin menurut Papa. ada foto misalkan kayak lu tau gak sih foto yang Perbandingan per posisi. bukan gitu. posisi, lo ada foto nih bagian depannya itu mobil Ferrari, belakangnya Iya. kuda yang gambar jelek tau gak sih? Oh iya, Nah, kuda itu. api, Tolong kuda Gil api. masukin fotonya. Iya, jadi emang Dia udah bener pulang. itulah Bayern tuh begitu. Jadi kan lu mau pressing atau dan segala macam itu harus dari belakang. Semua tuh harus solid dan itu gua nggak ngeliat di Munchen. Iya, ini narasinya Ya, Papa juga mengasumsikan kalau misalnya dia mengandalkan cuma satu lini. Iya emang lo kira PSG lini belakangnya Ferrari? Ferrari ngaco. Seenggaknya bukan Seenggaknya ada Mendes, seenggaknya bukan Hakimi. kuda. Memang Bukan ada. kuda, Untuk bukan gini loh, kuda. Lini belakangnya untuk penyerangan Ferrari. Tapi untuk defense kita nggak pernah lihat kenapa? Karena sepanjang ini mereka yang nguasain pertandingan. Karena pressingnya jago depan. Iya, terus lo ketemu tim anggap yang bisa ngebongkar itu. Ketika back lo harus berhadapan sama lini penyerangan yang sekelas sama Dembele. penyerangan lo. Ya, cuma kalau PSG ibaratnya belakangnya Range Rover gitu Pak, ya tuh belakangnya apa kayak mobil sedan Iya, Ford. maksud gue lo Ford. anggap dia Beda kalau- Range Rover untuk penyerangan. Ketika dia menyerang. Iya, selama ini lo selama Liga Champions lo lihat dia itu menyerang. Oh jadi bos tuh ketika Bayern in control megang bola mau ngebongkar PSG, di situ akan kebongkar. Iya. Karena Maksudnya ketika defense beneran yang dia harus defense, Oke. mungkin kita bisa lihat nggak tahu bener apa enggak ya. Karena kayak waktu lo bilang tadi apa yang PSG lawan apa tuh yang ngasih tadi lo bilang Arsenal. lawan Arsenal. PSG ngasih anggapannya. Enggak, kan banyak narasi yang bilang kalau PSG memberikan bola ke Arsenal dan membiarkan Arsenal menekan. Kalau menurut gua enggak, Arsenal yang membuat PSG tidak bisa keluar. Nah, itu dan ini juga. bisa terjadi juga sama Munchen gitu Nah, kan. maksud lo itu kan. Arsenal aja, maksud gue Arsenal bisa, lo dengan narasi itu Arsenal bisa ngunci, iya kan? dan kenapa bisa ngunci Pak? Tapi Arsenal salah satu tim yang menurut gua top 3 tim yang bisa possess the ball. Yang punya kemampuan possess the Ya, ball. karena Enggak, dia- gua karena dia punya physicality itu yang bukan yang masalah Bayern nggak Arsenal punya. ngoncinya. Maksud gue ketika PSG back PSG harus berhadapan, di mereka terkunci, mereka nggak bisa nyerang, berhadapan sama Havertz oke, sama Merino oke. Lo berhadapan sama Harry Kane, sama Olise itu beda cerita. Iya dong. Gitu. Cuma emang kalau di atas kertas gue 5-5 untuk PSG. Iya. 4-5 untuk Munchen. Cuma lo Nanti nggak ada bisa drop ngeremehin.
Underdog dong. Oh, underdog 20 lah. Underdog tuh bener-bener yang jomplang, Maksud one gua, sided itu Iya, underdog. iya, Di sini- 20 underdog tuh. Di sini malah gue tidak merendahkan. Ini cuma perbedaan definisi sebenarnya. Gue tidak merendahkan Munchen. Maksudnya gue tidak pernah dalam hidup gue selalu melihat Munchen itu Tim selalu besar. unggul. Secara des kertas selalu unggul. Baru kali ini nih. Des kertas Mungkin tidak unggul. kecuali lawan Madrid mungkin ya. Enggak juga, kadang lawan Madrid itu dia kelas unggul juga. iya. Sekuat itu dia. Enggak PSG Emang karena itu. PSG Maksudnya terlalu ini sih. Iya, Lo jago. sebetulnya kadang ada euforia berlebihan juga untuk PSG. Bagus banget anjing mainnya. Ya bukti bisa kalah kok. Sama siapa kalah? Botafogo. Botafogo ya itu nggak lah di early Ya awal. udah. Itu orang habis liburan Pak, habis menang Champions League liburan. Ya, Masih basian. ya Ya kayak itu bisa terjadi juga sih di bisa game aja. lawan Munchen. Hmm. Alasan-alasan yang sebut tadi, mereka belum recovery sepenuhnya, mereka nggak punya haus sepenuhnya. pas yang mana maksudnya? Si Maksudnya kan PSG-nya. udah bilang kan abis juara PSG. PSG Oh enggak abis dong. juara. Kan udah agak anget nih mesin. Kan udah Ya ketemu bukan, yang lain. Maksudnya ini bisa saja belum selesai. Basiannya. Ngerti nggak? Basiannya gitu loh. Maksudnya waktu recovery-nya itu benar-benar belum selesai. Di mana mereka belum isi ulang semangatnya juga belum. Ngerti gak sih? Biasanya Tapi ini bisa dilihat pas dikapitalisasi lawan sama Inter Miami Munchen. nggak kelihatan dia. Nah, janganlah. Inter Miami. Use case-nya jangan Inter Miami Dia, lah. dia Terlalu jomplang. lo gini, PSG itu lo nggak ngelihat dia lawan tim yang beneran lawan. Hmm. Sampai Botafogo bener-bener tim yang lawan. Baru Kalah. Abis itu ketemu siapa abis Botafogo? habis Botafogo Inter Miami. Enggak. Botafogo siapa? tuh game kedua bener. Iya. Iya. Game ketiga dia dengan mudah gampang. Inter Miami dengan mudah. Satu babak. Kalau emang Munchen bahasanya gear 5 juga dari awal, bisa beda cerita juga. Ya sama-sama gear 5. Cuman makanya kuat-kuatan belakang sih menurut gue. Gamenya kuat-kuatan belakang udah. Dua-duanya gacor depan. Ngomong, Kalau gue sih ngomong kasarnya ya. Kalau gue kuat-kuatan depan. Siapa yang lebih klinis? Ya 4 gol kanan, 4 gol kiri terserah. Kuat-kuatan belakang lah. Menurut gue tadi Enggak. siapa Ziman ya? Belakangnya akan dibombardir. Banyak-banyakan duanya. gol ya. Ya tetap gue unggulin PSG banyak-banyakan. Iya. Iya. Ini game- ini menurut gue game kayak- game-nya PSG 55%. Ini game-game kayak NBA, Cuman game NBA. seru. Game NBA Harus nih udah. ya. Wak Harus wak ya. wak wak NBA udah nih. Cuma kalau Gimana? Wak wak. Cuma kalau ada satu yang nutup selesai sih. Petamburannya keluar wak. Iya. Capek ngomong formal anjing. Gue ngomong formal dibilang anjing lu gila lagi. Jadi ini akan menarik siapa yang akan masuk ke semifinal ya di antara 4 match tersebut. Kalau prediksi lu? Prediksi gua Palmeiras Al Hilal. Surakin Basya. Gua objektif loh, gua ngerasa Palmeiras bakal mengunggulkan Chelsea loh. Sekali lagi. Coba kalau ini Karim ini pasti didukung ini. Wah, setuju mat. Chelsea bisa apa? Chelsea. Enggak, kemarin gua bilang Fluminense kalau lu buka kemarin, gua bilang Fluminense ngalahin Inter. Terbukti Fluminense ngalahin Inter. Ya terus biasanya orang udah menang sekali besoknya kalah. Iya. malah. Begini aja. Dan Iya. sekarang gue yakin Palmeiras seminimalnya akan extra time. Sekalipun Chelsea Oh lolos extra time. iyalah, nggak akan menjadi game yang gampang tuh. Cel. Iya, tapi sih gue feeling Palmeiras. Chelsea biasaan so humble ya. Capek. Iya, so humble. Jadi game yang Iya gampang. kan game yang ini. 30 menit pegang omongan gue. Dia tergantung sama Maresca omongan 30 Maresca. menit Ya, karena- kan Palmeiras 2-0. Iya, Dan udah tutup. gua ada feeling Udah, parley juga dulu pada. ini tuh kayaknya bakal disetting bukan final 2 Eropa gitu. Oh, Harus ada negara benua lain gitu. Jadi supaya ada apa ya? ada Jadi kayak satu nggak jadi liga- kesenjangan nggak gitu. jadi kesenjangan. Gue udah feeling aja begitu sih. Akhirnya Ya. PSG kalau emang kayak gitu akhirnya PSG. Bisa jadi Finalnya. PSG, bisa jadi Palmeiras. Seru sih tapi kalau Madrid. Sisi kanan final mulu masalahnya. Iya. PSG Munchen, anggap Jadi, PSG Madrid, habis itu Kalau Bayern Madrid. kalau kata Gue. Infantino udahlah, lo kan udah gue kasih Bayern PSG, lu kan udah gue kasih siapapun yang lawan Madrid nanti. Gue penasaran Chelsea Al Hilal sih. Penasaran banget ya. Madrid udah terlalu jauh lah udah. Di sisi kanannya sih gue Madrid PSG Semifinal dan cukup lah. finalnya Iya. PSG. Feeling sih final PSG Hilal sih. Gue bener PSG Hilal. Kayak rematch Simone. story gitu loh. Story Inzaghi ngalahin Enrique dan balas dendam itu adalah sebuah cerita. Dan So Hilal juara. Simone Iya. Simone ngebatalin quadruple sextuple-nya Iya. Enrique di PSG. sama kayak Eh, sama cerita saat paling kayak menarik mereka saat ini. menangin ini kan FIFA kan kerjaan di FIFA sama kayak saat mereka menangin Messi Piala Dunia Apa sih? nggak ini? begitu nggak bercanda Soal saudara sinetron. bercanda Jetting. Setuju. biar seru nggak lah tapi pokoknya Bercanda, Mas, serius aja nggak apa-apa. tapi kalau non bias ya kalau non bias kayak feeling final Chelsea PSG kalau non bias Ya nih makanya Kalau serunya. dia sebenarnya on paper lah. on paper On Chelsea paper. PSG Tapi On paper. Palmeiras nggak akan gampang. ya on paper Chelsea PSG jadi kita mari kita tonton kita lihat
Palmeiras gak akan gampang. Capek aja membahasnya begitu. Ya lu hatalan Persija juga akan gampang. Iya, karena kan bola udah Iya. satu bolanya udah Ada berebut dah. cuaca, ada Iya. semua. Gak akan gampang. Kita nggak mau lanjut preview Indonesia All Star Oxford. Indonesia All Star. Rame, Itu Piala Sudirman. Hah? Piala Presiden. Presiden. Piala Presiden. Ya udah lah guys, itu aja guys.